Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kamilatul Insiyah, NIM 2020-10189. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dalam dunia berinvestasi, yang dimana subpokok pembahasan terbagi menjadi 8 teori. Yang pertama, teori investasi pasar, yang dimana suatu teori investasi pasar menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia dan bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Yang dimana suatu investasi ini berarti bahwa investasi positif seperti indeks cenderung menghasilkan hasil yang sebanding dengan pasar, mendorong pendekatan investasi positif berbiaya rendah, mungkin gagal mengidentifikasi aset yang dihargai tidak wajar dalam jangka pendek, dan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana individu dan institusi membuat keputusan investasi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, resiko, dan tingkat imbal hasil yang diharapkan dari berbagai alternatif investasi. Dan yang kedua, teori portofolio Markowitz, yang dimana suatu teori portofolio Markowitz menekankan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Investasi harus membentuk portofolio yang beragam dengan pengembalian tertentu pada tingkat resiko tertentu, yang dimana suatu metode Markowitz merupakan suatu metode yang tepat dalam menilai portofolio yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan dapat meminimumkan ketidakpastian atau resiko saham. Pada hakikatnya, pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi resiko dengan diversifikasi. Dan yang ketiga, teori modern portofolio, yang dimana suatu teori portofolio yang dijalankan dalam suatu penggunaan investasi memberikan model untuk menilai risiko dan penghargaan dalam investasi. Ini membentuk perhitungan tingkat pengembalian yang seharusnya diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko, memberikan pendekatan berdasarkan suatu ilmiah dan kuantitatif, mengandalkan beberapa asumsi yang tidak selalu terpenuhi dalam dunia nyata, yang dimana suatu CAPM, teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan pada nilai beta, merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan suatu risiko dengan return secara lebih sederhana karena hanya menggunakan satu variabel untuk menggambarkan risiko. Dan yang keempat, teori AVT menyatakan bahwa penghargaan untuk risiko dalam investasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Ini membantu dalam pengukuran penghargaan risiko dan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih cermat, yang dimana teori ini merupakan tindak lanjut dari suatu yang digunakan oleh pakar keuangan untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan risiko saham yang dimiliki. Dan yang kelima, teori yang menggunakan suatu penggunaan dalam investasi, teori behavioral finance, memahami bagaimana faktor psikologis dan emosionalnya mengurangi keputusan investasi. Ini membantu menjelaskan perilaku investor yang tidak selalu rasional membantu suatu menjelaskan perilaku yang masuk akal dalam keputusan investasi, yang dimana suatu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan, khususnya mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan dan pasar keuangan. Dan yang keenam, teori nilai investasi, yang dimana suatu teori nilai investasi menekankan penilaian intrinsik saham. Investasi mencari saham yang dianggap dihargai lebih rendah daripada nilai sebenarnya perusahaan, melebihkan suatu fokus pada investasi jangka panjang dan perlindungan modal, memerlukan analisis yang dalam dan kesabaran, dan suatu hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Dan yang ketujuh, teori dividen dan teori keagenan, yang dimana suatu teori dividen membahas
distribusi dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Teori pemegang saham keagenan mengkaji konflik kompeten antara suatu pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan dan penggalian suatu keputusan dan penjangkah mengenai dividen dan kebijakan corporate lainnya, yang dimana teori keuangan mengkaji konflik kepentingan antara suatu pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai dividen dan kebijakan corporate lainnya. Suatu itu juga dapat tidak selalu berlaku untuk semua jenis perusahaan dan industri, yang dimana suatu teori kebijakan dividen kebijakan suatu adalah suatu keputusan untuk menentukan beberapa besar bagaimana dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan didivestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, teori reksadana, mutual fund theory, yang dimana suatu ide konsep reksadana melibatkan sejumlah individu, tetapi strong sharing dianggap sebagai salah satu pelapor awal penggunaan dalam investasi. Teori reksadana fokus pada manajemen kolektif dana dari berbagai investasi. Suatu kemungkinan investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam portofolio yang dikelola secara profesional, yang dapat memberikan diversifikasi suatu lebih mudah kepada investor, memberikan akses ke portofolio yang dikelola secara profesional dengan investasi dalam suatu bentuk investasi. Ketika investor menyerahkan dana dan pengelola investasi kepada seseorang, manajer investasi bertugas untuk mengalokasikan dana ke berbagai portofolio efek atau sekuritas berdasarkan portofolio risiko serta tujuan investor dan ekuitas portofolio berdasarkan suatu mutual fund atau reksadana adalah tujuan investor.